Ya, berikut adalah data dari Bapak Kurniawan. Nama beliau adalah Bapak Kurniawan STMBA, lahir di Tasikmalaya pada 1977. Boleh dikebawahkan lagi? Baik, pengalaman kerja beliau sekarang ini sebagai analis kebijakan ahli media Direktorat Sekolah Dasar. Boleh dikebawahkan lagi? Baik, ini adalah daftar pekerjaan beliau sebelum menjadi analis kebijakan ahli media Direktorat Sekolah Dasar. Beliau juga sebagai analis kebijakan ahli media Pusat Penguatan Karakter sejak 2020 hingga 2021. Baik, tanpa berlama-lama lagi kepada Bapak Kurniawan, saya persilakan untuk memaparkan materinya, Pak. Baik, terima kasih Mas Diko. Ke toko beli batik, burung cendrawasih indah bulunya. Mas Diko yang baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, adik-adik mahasiswa dan juga para peserta webinar diskusi publik Hari Pendidikan Nasional yang diadakan oleh BEM UNJ. Terima kasih atas kehadiran dan undangan dari adik-adik dan mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar dan sukses. Selanjutnya kami juga menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Bapak Dirjen dan juga Ibu Direktur Sekolah Dasar yang sejatinya beliau akan hadir, tetapi karena ada tugas lain, beliau mewakilkan kami untuk hadir di forum ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Mas Diko, saya mohon izin untuk share screen ya. Baik, Pak. Mohon izin untuk dijadikan co-host. Baik, sudah terlihat Mas Diko? Sudah terlihat, Pak. Baik, adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon izin kami menyampaikan terkait kebijakan Merdeka Belajar terkait kurikulum Merdeka. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang kami hormati dan berbahagia, kita tahu bahwa Merdeka Belajar ini adalah kebijakan yang diterbitkan atau ditetapkan oleh di era kepemimpinan Mas Menteri, dan di dalam Merdeka Belajar ini memiliki cita-cita yaitu ingin menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita dari Merdeka Belajar ini bukan hanya slogan, tetapi di balik slogan itu ada sebuah cita-cita yang betul-betul kita pegang sebagai panduan untuk merancang dan merumuskan berbagai kebijakan utama di Kemendikbudristek. Dan cita-cita itu adalah yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak bangsa. Di sini ada dua dimensi, yaitu yang pertama dimensi kualitas, dan yang kedua adalah dimensi keadilan. Pada dimensi kualitas, kita menerjemahkan bahwa pendidikan itu harus menyediakan bukan hanya akses, tetapi kita harus memastikan bahwa anak-anak tidak hanya bisa mendapatkan bangku sekolah saja, tetapi setelah mereka masuk sekolah, sekolah itu harus memberikan kesempatan belajar yang bermakna dan relevan untuk masa depan mereka. Nah, di sini kita meminjam dan terinspirasi oleh konsep dari filosofi pendidikannya
Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus memerdekakan. Pendidikan itu untuk manusia merdeka. Dan kata Ki Hajar bahwa manusia merdeka adalah manusia yang memiliki kapasitas untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Jadi, manusia merdeka adalah mereka-mereka yang mandiri, bisa bertindak dan berpikir secara mandiri. Mungkin dalam bahasa yang sekarang bahwa pendidikan itu adalah harus menumbuh kembangkan kompetensi dan karakter yang memungkinkan anak-anak kita menjadi manusia-manusia mandiri di dunia modern abad 21 ini. Hal inilah yang kita terjemahkan menjadi satu rangkaian bahwa kompetensi dan karakter itu disebut dengan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah definisi dari kualitas. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang menumbuh kembangkan kompetensi dan karakter yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Itulah dimensi pertama dari cita-cita Merdeka Belajar. Ingin memastikan bahwa anak-anak bukan hanya bersekolah, tetapi mereka belajar, bertumbuh, berkembang, terutama terkait dengan karakter dan kompetensi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian dimensi yang kedua, yaitu keadilan, ini adalah kita ingin agar pengalaman belajar berkualitas tadi bisa dinikmati oleh siapapun, terlepas dari di mana mereka tinggal, terlepas dari latar belakang budaya etnis, agama, dan terlepas dari asal-usul sosial ekonomi mereka. Mau kaya, mau miskin, harusnya memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan yang berkualitas. Memiliki kesempatan yang sama untuk bertumbuh dan berkembang karakter dan kompetensinya di sekolah. Karena itu, berbagai kebijakan Merdeka Belajar itu sebisa mungkin bersifat asimetris. Karena kita memaknai keadilan tadi itu sebagai hasil, bukan sebagai cara. Justru caranya itu berbeda, caranya itu perlu sesuai dengan konteks dan kebutuhan sekolah, atau konteks dan kebutuhan daerah yang pasti berbeda-beda. Karena itu intervensinya harus berbeda-beda dan memiliki keberpihakan kepada kelompok yang paling membutuhkan. Itu yang kita sebut sebagai dimensi yang kedua dari cita-cita Merdeka Belajar, keadilan bagi seluruh pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin agar aksesnya berkeadilan dan karena itu intervensinya juga harus mendukung, harus lebih mendukung, lebih diarahkan kepada mereka yang selama ini termarginalkan. Dan adik-adik yang kami hormati dan kami banggakan, bahwa Merdeka Belajar bisa tercapai, cita-cita ini bisa tercapai, ini adalah harus dengan dukungan dari semua pihak, harus ada dukungan dan koordinasi dari semua pihak, baik dari pemerintah, DPRD, DPR, DPRD, pemerintah daerah, dinas pendidikan, kemudian juga semua warga sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, masyarakat, dunia usaha, dunia industri harus berkolaborasi, harus bekerja sama agar Merdeka Belajar ini, cita-cita Merdeka Belajar ini bisa terwujud demi kemajuan dari bangsa kita, bangsa Indonesia. Kemudian adik-adik dan Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa waktu yang lalu telah dirilis, pada tanggal 1 April itu telah dirilis rapot pendidikan, yaitu sebuah profil di mana menunjukkan tentang kualitas pendidikan baik di satuan pendidikan maupun juga di di daerah. Dan dari hasil yang terdapat di rapot pendidikan ini disampaikan atau terlihat bahwa saat ini 1 dari 2 peserta didik ini belum mencapai kompetensi minimum literasi, dan 2 dari 3 peserta didik belum mencapai minimum numerasi. Dan hal inilah ini adalah berdasarkan hasil dari asesmen nasional yang dilaksanakan di bulan November. Dan hal inilah yang menjadi salah satu dasar atau salah satu latar belakang Mas Menteri meluncurkan
kurikulum Merdeka, yaitu episode Merdeka Belajar yang diluncurkan di bulan Februari. Dan kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum atau istilah yang menggantikan istilah-istilah yang sebelumnya kita kenal sebagai kurikulum paradigma baru, kurikulum prototipe, dan kurikulum sekolah penggerak. Nah, adik-adik dan Bapak Ibu, di sini implementasi kurikulum Merdeka ini adalah salah satunya untuk mengatasi krisis yang tadi salah satunya dicontohkan atau ditampilkan dari rapor pendidikan adalah untuk pemulihan pembelajaran. Dan kurikulum Merdeka ini atau implementasi kurikulum Merdeka ini merupakan berlandaskan dari kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Di sini ada Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kemudian Keputusan Kepala Beskap nomor 008 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Kemudian Keputusan Kepala Beskap nomor 9 tahun 2022 tentang dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Dalam pemulihan pembelajaran ini, sekolah itu diberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum yang dipilih. Jadi adik-adik dan Bapak Ibu, pada saat ini kurikulum yang berlaku itu ada 3. Yang pertama adalah kurikulum 2013 secara penuh, kemudian kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan kurikulum Merdeka. Jadi ini dipersilahkan kepada sekolah-sekolah untuk memilih dari 3 kurikulum ini. Kemudian satuan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing. Nah, sejak 2021 itu ada kurikulum ini sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah penggerak, kurang lebih 2.500 sekolah penggerak, dan 901 SMK pusat keunggulan. Kemudian untuk tahun 2022-2023 ini juga dilaksanakan di sekolah penggerak dan juga sekolah-sekolah yang sudah mendaftarkan untuk menjadi implementator dari kurikulum Merdeka. Ini sudah banyak yang sudah mendaftarkan diri, dan dari kurikulum untuk pelaksanaan atau implementasi dari kurikulum Merdeka ini ada 3 pilihan. Nanti ada Merdeka Belajar, Merdeka Berubah, dan Merdeka Berbagi. Nah, keunggulan dari kurikulum Merdeka ini, adik-adik dan Bapak Ibu, yang pertama adalah lebih sederhana dan mendalam, di mana bahwa kurikulum Merdeka ini karena fokus pada materi-materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Kemudian belajarnya lebih mendalam, bermakna, dan tidak buru-buru, dan juga menyenangkan. Kemudian yang kedua, ini lebih merdeka, baik bagi peserta didik, guru, maupun bagi satuan pendidikan. Bagi peserta didik, untuk SMA itu tidak ada program peminatan di SMA. Jadi peserta didik memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Kemudian bagi guru mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Kemudian bagi sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Kemudian keunggulan yang ketiga, ini lebih relevan dan interaktif,
di mana pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Nah, dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek juga telah meluncing sebuah platform, yaitu platform Merdeka Mengajar, adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila. Jadi platform ini di sini para guru bisa mengajar, bisa belajar, dan bisa berkarya. Jadi mereka bisa berbagi praktik baik, mereka bisa saling bertukar praktik baik dalam hal mengajar, belajar, dan berkarya ini. Sehingga harapannya mereka bisa lebih mandiri dan lebih optimal dalam nanti mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Kemudian adik-adik dan Bapak Ibu yang kami hormati, dalam implementasi kurikulum Merdeka untuk jalur mandiri ini ada 3 pilihan, yaitu mandiri belajar, di mana sekolah-sekolah yang memilih mandiri belajar ini bisa menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang diterapkan. Kemudian yang kedua, pilihan berubah, di mana sekolah-sekolah menerapkan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan PAUD, kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Kemudian mandiri berbagi, di mana sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar di satuan pendidikan PAUD kelas 1, 4, 7, dan 10. Jadi inilah pilihan-pilihan bagi sekolah-sekolah yang menjadi implementator dari kurikulum Merdeka secara mandiri. Dan Kemendikbud sudah menyiapkan perangkat ajar, buku-buku, dan modul-modul yang bisa di-download oleh para sekolah untuk bisa menjadi salah satu contoh dalam mengimplementasikan dan panduan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Selain itu juga berbagai informasi telah disampaikan, telah dibuat atau telah disosialisasikan oleh Kemendikbud. Saat ini Kemendikbud telah melakukan sosialisasi ke seluruh dinas pendidikan baik provinsi maupun kabupaten kota. Dan dari setiap jenjang pendidikan sudah melakukan BIMTEK kepada kabid-kabid sesuai jenjang di dinas provinsi dan di dinas pendidikan kabupaten kota, kemudian juga kepada K3S, kelompok kerja kepala sekolah, dan juga kepada para pengawas, sehingga harapannya bahwa para pejabat di dinas pendidikan memahami, kemudian para kepala sekolah, para ketua K3S dan pengawas juga paham. Dan harapan kami bahwa mereka, para kepala sekolah dan pengawas juga menularkan, mendiseminasikan, mengimbaskan pemahaman mereka tentang kurikulum Merdeka ini kepada rekan-rekan sejawat mereka, kepada kepala sekolah dan pengawasnya, agar lebih banyak yang memahami dan mengetahui tentang kurikulum Merdeka. Kemudian juga di sini untuk platform Merdeka Mengajar ini bisa diunduh melalui laman guru.kemdikbud.go.id dan juga ada di Play Store, di App Store di Play Store untuk mendownload dari Android-nya. Kemudian untuk materi-materi tentang kurikulum Merdeka juga bisa diakses melalui kurikulum.kemdikbud.go.id. Kemudian tentang video pengenalan kurikulum Merdeka bisa dilihat di tautan atau di laman kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Dan harapan kami juga bahwa selain dari platform-platform tersebut atau aplikasi atau laman-laman tersebut juga satuan pendidikan sudah kemarin sudah banyak yang mendaftarkan dan terakhir pendaftaran di 30 April. Kemudian harapan kami untuk Dinas Pendidikan bahwa mendukung satuan pendidikan yang memutuskan untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini, dan untuk para mitra dan organisasi pendidikan berkontribusi dalam pengembangan perangkat ajar pada platform Merdeka Mengajar dengan mengisi tautan bit.ly/mm mitra.
Nah, ini kami juga nanti dibentuk helpdesk daerah terkait implementasi kurikulum Merdeka ini. Kemudian satuan pendidikan mereka bisa komunikasi, dan unsur-unsur dari tim helpdesk ini ada dari UPT, dari Dinas Pendidikan, dari para pengawas, dan juga dari tim pusat. Kemudian harapan kami juga Dinas Pendidikan itu bisa mendorong dan memfasilitasi proses belajar para pendidik dan tenaga kependidikan untuk menerapkan kurikulum Merdeka melalui dukungan terhadap beragam komunitas praktisi, MKKS, MGMP, K3S, PKG, MKPS, dan komunitas belajar lainnya. Kemudian juga memfasilitasi kolaborasi satuan pendidikan dan masyarakat. Diharapkan Dinas Pendidikan ini menjadi penghubung antara satuan pendidikan dan masyarakat, baik perguruan tinggi, organisasi non-profit, komunitas pendidikan, yang dapat mendukung satuan pendidikan menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, adik-adik yang kami hormati, kami mendapatkan informasi bahwa di Puspresnas, salah satu unit atau satuan kerja di bawah Setjen, di Pusat Prestasi Nasional, ini ada beasiswa Indonesia Maju untuk para adik-adik siswa SMA yang memiliki prestasi. Ini ada yang disebut beasiswa Indonesia Maju, di mana beasiswa Indonesia Maju ini adalah program bagi peserta didik atau lulusan berprestasi yang berkeinginan melanjutkan studi di perguruan tinggi impian, baik di dalam maupun luar negeri. Program ini terdiri dari program beasiswa non-gelar, yaitu program persiapan S1 luar negeri, dan gelar, yaitu program beasiswa S1 dan S2 dalam negeri. Yang visi beasiswa Indonesia Maju ini adalah menciptakan talenta-talenta kelas dunia untuk membangun sektor prioritas negara di tahun 2045. Dan misinya adalah menghasilkan sebanyak mungkin talenta Indonesia. Maaf, Bapak Kurniawan. Ya. Waktu untuk memaparkan materi Bapak sudah habis, Pak. Baik. Baik. Terima kasih, Mas Diko. Dan inilah untuk BIM ini ada bidang-bidangnya sains, seni, vokasi, dan olahraga, ini bisa semua. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan, kami informasikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kurniawan yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Saya ingin menyimpulkan dari apa yang dikatakan dan disampaikan oleh Bapak Kurniawan. Jadi, cita-cita Merdeka Belajar adalah untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam artian menyediakan pendidikan yang inklusif dengan profil pelajar Pancasila dengan berfokus pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter sebagai peserta didik yang berdiri pada kaki sendiri. Lalu poin selanjutnya adalah status quo atau keadaan pada saat ini adalah 1 dari 2 peserta didik itu belum mencapai kompetensi minimum literasi, dan 2 dari 3 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum numerasi. Pun saat ini sekolah diberikan kebebasan dalam menentukan kurikulum yang akan dipilih sesuai dengan kapasitas dan kemampuan sekolah tersebut. Boleh menerapkan kurikulum 2013 secara penuh, kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan juga kurikulum merdeka. Bapak Kurniawan juga menyampaikan bahwa keunggulan kurikulum Merdeka adalah yang pertama, sederhana dan elaboratif, dan yang kedua adalah lebih merdeka, dan yang ketiga adalah relevan dan juga interaktif. Tidak sampai di situ, pihak Kemendikbudristek pun telah membuat platform Merdeka Mengajar agar stakeholder pendidikan lebih mudah dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Baik, pada saat ini jika teman-teman memiliki pertanyaan, ditahan dulu pertanyaannya sampai semua pembicara telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya akan mengundang Kak Alexandra Tasya Devana selaku Ketua OSIS DKI Jakarta untuk menyampaikan materinya. Halo Kak Alexandra Tasya, apakah sudah berada di ruangan? Halo Kak, sudah ada. Oke, Kak Alexandra apa kabar Kak? Alhamdulillah baik Kak. Kalau Kakak sendiri gimana Kak? Alhamdulillah saya juga baik. Terima kasih sudah bertanya. Oke, saya percaya pada apa yang disampaikan oleh Nelson Mandela, bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Baik, kepada operator, saya minta tolong untuk menayangkan CV dari Kak Alexandra.
Oke, mohon tunggu sebentar ya, Kak. Baik, mohon maaf nih Kak Alexandra, kita belum bisa untuk menayangkan CV Kakak. Mungkin dari Kak Alexandra sudah siapkah untuk menyampaikan materinya? Sudah siap, Kak. Mungkin aku bisa minta bantuan share screen dari kakak BEM UNJ. Oke, baik Kak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang terhormat Bapak Narasumber Pak Putra Nababan selaku anggota Komisi 10 DPR RI. Yang kedua adalah Bapak Kurniawan selaku perwakilan dari SD Kemendikbudristek. Yang ketiga adalah Pak Taukur Ramli selaku Wakil Sekretaris Disnakmen PP Muhammadiyah, dan yang terakhir adalah terima kasih kepada kakak-kakak dari BEM UNJ yang telah mengundang saya untuk menjadi narasumber pada diskusi publik Hardiknas ini. Boleh dilanjut slide-nya, Kak? Oke, sebelum saya membahas tentang dampak dari Merdeka Belajar, saya akan membahas mengenai apa itu Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar, menurut Pak Nadiem Makarim sendiri, adalah sekolah, murid, atau guru yang memiliki kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri dan kreatif. Nah, kalau di SMA sendiri, Merdeka Belajar itu prosesnya adalah saat kita di kelas 1, kita diajarkan semua mata pelajaran agar siswa-siswi dapat mengenali pelajaran apa yang mereka sukai atau kira-kira mereka akan kemana untuk pekerjaan dan bakatnya. Dan nantinya di kelas 2 dan kelas 3, mereka akan disuruh memilih kira-kira mata pelajaran apa yang mereka suka dan kemana mereka akan memilih pekerjaan. Seperti itu. Nah, untuk bisa dilanjut slide-nya. Untuk sosialisasi Kemendikbud sendiri, sebenarnya kalau yang saya lihat-lihat sudah bagus, karena sudah disampaikan kepada seluruh sekolah di DKI Jakarta, dan juga para tenaga kependidikan sudah mempunyai file-file terkait Merdeka Belajar ini. Tetapi memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kurniawan, banyak sekolah yang disuruh memilih 3 kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum 2013, yang kedua adalah 2013 darurat, yang ketiga ialah kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kalau di sekolah saya sendiri, di SMA Negeri 66 Jakarta, 13 darurat. Begitu. Dan untuk sosialisasi sendiri, bagi sekolah-sekolah yang belum memakai kurikulum Merdeka ini, contohnya sekolah saya, itu diutus 1-2 guru kepada sekolah yang sudah memakai kurikulum Merdeka Belajar. Contohnya, ada SMA Negeri 80 Jakarta, dan itu, 86 Jakarta, dan itu adalah disebut sekolah penggerak. Seperti itu. Nah, boleh di next slide, Kak. Sebenarnya kalau misalkan yang saya lihat sendiri, menurut pendapat saya sendiri, Merdeka Belajar ini sangat bagus karena mengedepankan siswa. Jadi pembelajaran itu ya ada di tangan siswa. Guru ini hanya sebagai fasilitator dan siswa yang akan aktif dan menjawab semua apa yang diajukan atau apa yang dipertanyakan oleh guru, bukan guru yang mengajar kita terlebih dahulu, seperti itu. Nah, dampak-dampak positif dari Merdeka Belajar ini adalah yang pertama, siswa-siswi dapat mengekspresikan dirinya terhadap pelajaran yang disukainya. Yang kedua, siswa-siswi pasti fokus untuk membuat proyek yang disuka. Karena yang saya tahu, Merdeka Belajar ini setiap tahunnya itu ada proyek yang akan dibuat oleh siswa.
Yang ketiga adalah tugas yang diberikan sangat sedikit. Kenapa? Karena bab yang diberikan oleh Merdeka Belajar ini ya juga sangat sedikit. Contohnya untuk di pendidikan Pancasila sendiri itu hanya terdapat 4 bab di kelas 2. Sementara kalau misalkan saya sekarang masih PPKN namanya, itu di kelas, saya kan kelas 2, itu total ada 6 bab untuk semester 2. Untuk semester 1 juga 6 bab. Jadi total saya 1 tahun mempelajari 12 bab seperti itu. Lalu yang ketiga pastinya siswa akan menjadi lebih aktif. Kenapa? Karena siswa ya dipaksa untuk responsif menjawab pertanyaan-pertanyaan guru. Nah, negatifnya apa? Yang pertama, yang saya lihat ini beberapa sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar masih kewalahan sehingga tidak berjalan secara semestinya. Contohnya, misalkan guru sebagai fasilitator, tetapi guru di sini hanya memberikan tugas-tugas kepada anak-anaknya sehingga siswa-siswi yang diberikan itu bingung. Kira-kira kita masih memakai kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, generasi kita atau generasi saya sendiri adalah generasi yang labil. Contohnya, misalkan saya ingin menjadi dokter. Pastinya saya akan diminta memilih pelajaran sosiologi, pelajaran biologi, dan pelajaran kimia. Tetapi setelah 2-3 bulan saya mempelajari bab tersebut atau pelajaran tersebut, saya tiba-tiba pengen pindah ke jurusan psikologi, yang pastinya mata pelajaran yang dipelajari akan berbeda. Sementara kurikulum Merdeka Belajar itu yang mengedepankan bakat ataupun profesi yang ingin kita pilih, dan itu akan susah kalau misalkan kita ingin pindah-pindah lagi, seperti itu. Lalu yang ketiga, peserta didik sekarang yang saya lihat adalah peserta didik yang mentalnya pandemi. Kenapa saya bilang mental pandemi? Ya karena kita kalau di rumah hanya rebahan, kalau di sekolah guru menjelaskan kita cuma iya-iya aja. Kebanyakan kalau dari teman-teman saya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita langsung dialihkan kepada kurikulum Merdeka Belajar, mungkin yang saya lihat sekarang siswa-siswi tidak siap. Kenapa? Karena ya dengan sikap seperti itu dan kita tiba-tiba dipaksa untuk berbicara, pastinya siswa-siswi akan malas dan pastinya akan mengeluh seperti itu. Yang keempat, kurikulum Merdeka Belajar ini lebih mengedepankan kepada nilai dan hasil. Dan yang kelima, tenaga kependidikan yang kurang bagi mata pelajaran favorit. Kenapa saya bilang seperti ini? Contohnya, ada 72 siswa yang ingin mengikuti profesi kedokteran, yang pastinya mereka harus mengikuti pelajaran biologi. Dan guru biologi di sekolah ini contohnya cuma 1 atau misalkan 2. Yang 2 guru ini harus dibagi ke 3 angkatan gitu loh. Dan kalau yang saya dengar dari guru saya, kemarin saya sempat wawancara juga mengenai Merdeka Belajar ini, itu nantinya akan ada pembatasan. Jadi contohnya ada 72 siswa yang ingin menjadi dokter gitu. Terus nanti guru-guru bilang, cuman 40 orang ya di sini yang bisa masuk biologi. Berarti kan sisanya itu bingung, kira-kira saya bisa jadi dokter nggak kalau misalkan saya nggak belajar biologi. Nah, lalu saya juga mendengar pendapat dari Joko Wahyono yang merupakan praktisi pendidikan, menjelaskan 7 ciri guru yang merupakan penggerak perubahan atau perubahan Merdeka Belajar, yaitu yang pertama adalah memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, yang kedua memiliki jati diri yang memantik perubahan, yang ketiga memiliki mindset guru pemenang, keempat praktik mencontohkan caranya, kelima keberanian menghadapi tantangan, keenam kekuatan guru merdeka seperti posisi, kepribadian, tugas, hubungan, dan pengetahuan, dan yang terakhir adalah the power of love. Mungkin dari 7 ini sudah ada beberapa yang diimplementasikan oleh guru. Tetapi satu yang saya lihat yang penting banget, tetapi tidak diimplementasikan atau kurang diimplementasikan. Contohnya the power of love ini. Pastinya kalau the power of love, guru ini siap untuk menerima tanggapan dari para siswa-siswi. Mungkin maaf contohnya, Bapak Ibu guru kurang asik nih mengajarnya, kira-kira bisa nggak ya dibuat jadi lebih asik. Tetapi kalau misalkan kita memberikan tanggapan seperti itu, pastinya guru yang mungkin merasa lebih tua dan memiliki pengalaman lebih banyak tidak akan menerima tanggapan tersebut, dan mungkin dengan adanya stigma atau tanggapan kita yang seperti itu, dia akan mungkin marah sama kita kalau ketemu sama orang yang menerima tanggapan tersebut, dia akan berpaling atau enggak, mungkin kita lebih akan disusahkan dengan mata pelajaran yang guru tersebut ajari seperti itu. Mungkin bisa dilanjut, Kak. Nah, apa yang harus dilakukan? Mungkin di sini saya ada 2. Yang pertama dari pemerintah, yang kedua dari siswa itu sendiri atau dari guru ya. Yang pertama pemerintah itu harus mengadakan pelatihan guru. Karena di sini yang saya tahu guru akan menjadi fasilitator dan semua pasti diembankan kepada siswa. Kalau guru sendiri tidak mengerti tentang konsep Merdeka Belajar, ya apa jadinya siswa yang akan diajari oleh guru tersebut. Yang kedua,
saya mungkin dari sekarang kali ya, bukan hanya di Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka Belajar, tetapi untuk sekolah-sekolah yang memiliki kurikulum 2013, itu adalah memperbanyak guru BK di sekolah. Kenapa? Karena kita di sini sebagai siswa ingin tahu gitu loh, kita cocoknya di profesi apa. Contoh misalkan saya ingin jadi dokter, tetapi kalau misalkan saya di pelajaran atau dilihat sama guru-guru itu cocoknya di bagian psikologi, ya kenapa tidak? Pasti diarahkan oleh guru BK tersebut. Dan yang saya lihat sendiri atau di sekolah saya sendiri itu guru BK-nya sangat kurang, dan yang saya lihat sendiri itu guru BK-nya akan kewalahan dan pastinya akan capek sendiri. Dan kalau di kurikulum Merdeka Belajar yang diembankan kepada profesi ini, ya pastinya guru BK ini tuh sangat penting, menjadi faktor penting bagaimana cara siswa untuk memilih jurusan atau memilih profesi seperti itu. Dan yang ketiga, siswa-siswa yang saya bilang mental pandemi ini harus dimotivasi, karena ya siswa menyukai mata pelajaran karena beberapa faktor. Yang pertama karena dia paham, kedua karena gurunya asik, ketiga karena dia tidak bosan akan pelajaran tersebut, yang keempat ya pastinya karena dimotivasi gitu loh. Dengan adanya motivator-motivator atau motivasi dari guru itu sendiri gitu loh. Guru itu kayak pro sama siswa, ya pastinya siswa ini akan suka dan terus belajar sehingga angkatan saya ataupun generasi saya dapat mengemban Indonesia Emas 2045, yang mana pastinya generasi saya ini akan menjadi kader-kader ataupun pengisi bangku di jabatan Indonesia. Seperti itu. Kalau dari saya mungkin bisa dilanjut slide-nya. Oke, saya kutip dari pesannya Pak Nadiem Makarim, yaitu teknologi hanyalah suatu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas, interaksi antara murid dan guru, itu esensinya. Terima kasih, mungkin bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Jika kakak-kakak ataupun Bapak Ibu ingin mengontak Forum OSIS DKI Jakarta ataupun saya sendiri, bisa langsung WhatsApp saya, Instagram, ataupun email saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada kakak moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Alexandra yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Oke, saya izin menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Kak Alexandra. Yang pertama, Kak Alexandra berpendapat bahwa peserta didik dalam kurikulum Merdeka ini, dalam Merdeka Belajar, peserta didik sangat diberi kebebasan dalam memilih mata pelajaran yang dikutip oleh Nadiem Makarim itu sendiri. Lalu dampak positif dari Merdeka Belajar ini adalah sangat bagus, karena peserta didik menjadi aktor utama dalam pembelajaran dan guru hanya menjadi fasilitator, sehingga akan menjadikan peserta didik itu diberi kebebasan dalam mengerjakan proyek-proyek yang mereka sukai. Lalu, dampak positif selalu disertai dengan dampak negatif. Kak Alexandra mengatakan bahwa dampak negatifnya antara lain, sebagai generasi yang labil, peserta didik ini sebagai generasi yang labil. Seperti contohnya labil dalam mengambil mata pelajaran yang mereka sukai. Ketika mereka labil untuk mengambil preferensi mata pelajaran, ketika mereka menjadi dokter, mereka harus mengambil mata pelajaran biologi, lalu ketika mereka ingin menjadi profesi yang lain di kemudian hari, mereka harus mengganti mata pelajaran yang mereka sukai. Lalu selanjutnya adalah mental pandemi yang didera oleh para peserta didik saat ini, yang mengarah pada ketidaksiapan peserta didik itu sendiri dalam mengemban pembelajaran. Lalu juga tenaga kependidikan yang kurang dalam mengajar mata pelajaran favorit, dalam artian kuantitasnya yang masih kurang. Lalu hal yang kurang diimplementasikan oleh guru menurut Kak Alexandra adalah power of love-nya dari guru, yaitu mengenai afeksi dan cara mengajar yang menyenangkan sehingga peserta didik dapat terus-menerus termotivasi. Inilah yang masih kurang. Lalu ada saran pula yang disampaikan oleh Kak Alexandra kepada pemerintah. Pemerintah diharapkan harus mengadakan pelatihan guru, lalu juga memperbanyak guru BK untuk mengajarkan dan melihat preferensi minat peserta didik itu sendiri. Dan juga tidak lupa bahwa peserta didik harus selalu dimotivasi. Baik, terima kasih Kak Alexandra yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya ingatkan sekali lagi bahwa sesi pertanyaan akan kita mulai ketika seluruh pembicara sudah menyampaikan materinya. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pembicara ketiga kita, yaitu Bapak Putra Nababan selaku anggota DPR RI Komisi 10. Apakah Bapak Putra Nababan sudah berada di ruangan ini? Ya, selamat siang Andiko. Selamat siang Bapak. Apa kabar Bapak hari ini? Sehat Pak? Sehat. Apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Terima kasih Pak bertanya.
Baik, langsung saja kepada Bapak Putra Nababan, waktu dan layar saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Bicara Merdeka Belajar, memang ini bicara tentang apa yang menjadi kerja dari pemerintah, ya, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang bermitra dengan kita anggota DPR dari Komisi 10. Kebetulan dapil saya itu di Jakarta Timur, ya, dan juga kita banyak berkomunikasi terkait dengan implementasi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan juga terutama di masa pandemi. Saya sebetulnya sangat mendukung ya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka karena memang saya itu 25 tahun menjadi wartawan. 25 tahun saya berada di industri televisi, industri cetak, dan seringkali hampir setiap 2 tahun, 3 tahun saya selalu merekrut karyawan baru. Karyawan baru itu datangnya dari mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, ini memang menjadi tantangan untuk kalangan kampus, untuk para dosen, dekan, rektor, dan lain sebagainya, ya, bagaimana menciptakan ya generasi muda yang betul-betul memilih prodinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Ya, kenapa? Karena kalau sesuai dengan minat bakatnya itu, mereka akan berkontribusi besar di saat mereka bekerja, di dalam dunia pekerjaan. Ini yang menjadi tantangan kita, dan saya selalu berhadapan dengan adik-adik mahasiswa yang mencari pekerjaan, hanya menjual IPK-nya. Ya, jualan IPK, tapi nggak punya skill. Ya, itu seringkali kita 3,5, cum laude 3,7. Padahal di dunia pekerjaan itu cuma sampainya di HRD saja. Di HRD itu menseleksi, tapi kalau sudah sampai di user, itu nggak ada urusan dengan 3,5 atau 3,7 atau 4,0. Ini masalah skill. Nah, ketika masalah skill, itulah yang ada di Merdeka Belajar. Ya, jadi tadi saya sudah dengarkan dari Kemendikbud ya, tadi memberikan paparannya, terus ada adik dari mana? SMK ya tadi ya? Atau dari OSIS ya? Andiko tadi dari OSIS yang pertama ya? Yang kedua ya? Iya Pak, betul Pak. Dari Ketua OSIS DKI Pak. Ya. Nah memang kalau kita bicara tentang Merdeka Belajar ya kita bicara tentang yang namanya kebebasan yang diberikan kepada mahasiswa, kepada siswa didik ya. Kalau kita lihat dari latar belakang yang saya tayangkan ini, bagaimana dunia pendidikan itu harus bisa menggali kemampuan dan potensi dari siswa didiknya. Ya, kenapa? Seperti yang kalau laki-laki pasti tahu yang namanya Sir Alex Ferguson. Dia pelatih sepak bola legendarisnya Manchester United. Dia bilangnya play to your strength, bermainlah di kekuatanmu. Ya, menggali potensi itu adalah bermain di kekuatan. Tidak ada anak-anak yang tidak punya kekuatan. Persoalannya gurunya tahu atau enggak. Anak-anaknya ngerti dan paham atau enggak. Diarahkan atau tidak. Itu masalahnya. Ya, semua kita disuruh belajar semuanya dari saya dari SMP itu udah aljabar, aritmatik, geometri, fisika, semua segala macam, tapi gurunya nggak ada urusan. Potensi saya apa? Ya, yang guru selalu tahu adalah kekurangan saya dan lain sebagainya. Tapi potensinya itu tidak diasah karena memang gurunya secara administrasi juga sibuk, ya, dan lain sebagainya. Jadi soft skill, ya, seperti pemahaman, empati, keterampilan dalam berkomunikasi, dan lain sebagainya. Ini yang adik-adik semua mahasiswa yang mengadakan acara ini, ya, dari sejak saya mulai merekrut orang untuk jadi wartawan di tahun 1994, 95, 96, sampai hari ini, yang namanya soft skill itu adalah yang dibutuhkan sekali di dunia pekerjaan, di dunia profesional, ataupun di dunia startup saat ini. Ya. Nah, ini latar belakang dari Merdeka Belajar yang tadi saya sampaikan ya. Nah, ini juga mendidik manusia yang merdeka batinnya, pikirannya, dan fisiknya, menciptakan ekosistem pendidikan nasional lebih sehat, inovatif, dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Ya, ini membangun karakter itu tidak mudah. Ya, kalau kita lihat masyarakat Jepang, kita sangat mengidolakan mereka, bagaimana mereka punya karakter yang disiplin, mereka juga punya karakter yang cinta kepada negeri mereka dan lain sebagainya. Tidak
tidak menertawakan satu sama lain dan lain-lain, dan itu adalah karakter. Ya, karakter yang saat ini perlu kita bangun. Nah, kalau tadi bicara tentang Merdeka Belajar, saya lihat banyak sekali yang sudah menyampaikan sisi baiknya, ya. Tapi memang kami di DPR, kami harus mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, ini program Merdeka Belajar secara tidak langsung memang betul sudah mengubah wajah pendidikan nasional lebih humanis dan mengedepankan peserta didik menjadi aktor perubahan untuk generasi emas. Namun, ya, Merdeka Belajar ini merupakan konsep yang baik, hanya saja perlu disiapkan kajian akademik ya yang lebih mendalam dan landasan hukumnya agar penerapan Merdeka Belajar bisa memiliki landasan yang kuat. Jangan nanti ganti menteri, ganti kurikulum ya. Apalagi nanti ganti presiden, ganti semuanya. Gitu loh. Jadi landasan hukumnya harus kuat gitu ya. Program Merdeka Belajar perlu dievaluasi secara berskala dan memperhatikan tren-tren yang sudah berkembang, sehingga dengan demikian update kemampuan dan kapasitas dari para peserta didiknya. Ya, Kemendikbud perlu memiliki RTL, rencana tindak lanjut yang jelas terkait dengan program Merdeka Belajar demi mencapai target peningkatan kompetensi. Ya, sehingga para peserta didik tidak sekedar menjadi kelinci percobaan. Ini betul ya. Dan terutama yang paling penting adalah di daerah 3T. Ya, di daerah-daerah pelosok-pelosok. Ya, kita jangan ngomong nih kita DKI Jakarta nih. Dapil saya Jakarta Timur. Ya, jadi jangan dipikir Indonesia itu cuma Jakarta Timur. Ya, Indonesia itu luas. Saya kemarin baru pulang dari Banda Aceh. Waktu beberapa bulan yang lalu saya dari Manokwari. Ya, termasuk baru dari Mataram, NTB. Ya, kemarin juga baru terbang lagi ke Surabaya dan lain sebagainya. Ataupun di Manado, di Tomohon. Jadi Merdeka Belajar ini harus bisa diterapkan dengan di berbagai tempat, bukan hanya di Jakarta Timur doang. Ya, nah ini yang paling penting adalah pada acara ini saya menyerap aspirasi dari guru yang ada di dapil saya, ya, di Jakarta Timur. Ketika kita bicara implementasi Merdeka Belajar, tentunya saya tanya guru, tanya kepala sekolah, dan tanya murid. Ya, tadi sudah ada murid yang menyampaikan. Ini ada beberapa pesan yang mereka sampaikan untuk kita semuanya, terutama untuk adik-adik mahasiswa yang mendalami tentang Merdeka Belajar. Dan pesan-pesan ini juga nanti akan saya bawa ke rapat dengan Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim. Ya, kita selalu rapat rutin, apalagi waktu-waktu sekarang adalah persiapan untuk program kerja dan rencana anggaran untuk tahun 2023 yang disiapkan. Tentunya program Merdeka Belajar adalah sesuatu yang menjadi sorotan kita. Ya, ini dari guru di Jakarta Timur menyampaikan bahwa program ini dalam penerapannya dapat menggali potensi peserta didik. Ini bagus. Ya, jadi potensi tadi itu penting. Ya, tidak semua diajarin sama mereka, tapi betul-betul yang mengasah potensi kalian sebagai siswa didik. Dalam proses pembelajarannya, peserta didik diberi kesempatan untuk memilih gaya belajar, berekspresi, berkreasi, namun tetap memperhatikan kesepakatan bersama, ya, aturan akademik dan tata tertibnya. Dalam proses pembelajaran mendapat arahan dari guru, peserta didik bebas memilih cara belajar yang efektif digunakan oleh peserta didik sesuai kemampuan moral. Ini real, ini bukan teori, bukan program kerja yang disampaikan Kemendikbud, tapi ini adalah hasil serap aspirasi wawancara kami dengan para guru yang ada di beberapa sekolah Jakarta Timur. Dalam proses pembelajarannya, setelah mendapat arahan dari guru, peserta didik bebas memilih cara belajar yang efektif yang digunakan. Ini juga ada masukan yang agak kritis ya dari mereka. Pelaksanaan Merdeka Belajar terkesan buru-buru dan membuat sekolah kaget karena harus ganti buku dan lain-lain. Kemudian sekolah belum siap dengan anggaran yang besar. Nah, ini penting. Untuk kegiatan sekolah, kurikulum ini dilaksanakan. Sekolah tidak mendapat penjelasan secara luring oleh pengawas. Ya, kalau ini mengubah satu konsep atau satu program pendidikan, ini tidak bisa dilakukan secara online seperti kita ini. Ya, guru yang sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun menggunakan metodologi yang sama hanya dijelaskan secara online itu tidak cukup. Harus dijelaskan secara luring, secara fisik. Jadi intinya terlalu terburu-buru, padahal bagus dengan banyaknya praktek siswa di kurikulum Merdeka. Recording stopped. Pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar ini banyak Recording in progress. biaya selebrasi seperti panggung, seragam untuk seni tari, pentas seni, alat praktek lainnya,
karena setiap habis materi selalu ada aksi nyata, yaitu pertunjukan. Ya, bikin project. Kalau anak-anak saya tuh banyak SMA, yang kedua kelas 2 SMP. Ya, kerjanya setiap hari, kalau ujian final itu bikin project, dan project. Ya, padahal saya waktu SMP dan SMA, boro-boro bikin project pun, presentasi pun nggak bisa. Sekarang anak-anak kelas 2 SMP, 2 SMA, ya udah bisa bikin film sendiri, bikin PPTX sendiri, ya bikin materi presentasi sendiri, dan lain sebagainya. Ya, itu juga memvisualisasikan apa yang mereka pelajari dengan project dan project, ya. Pembelajaran kurikulum mereka ini banyak sekali keperluannya, apalagi sekolah kecil, ya, bayar guru sering terlambat. Ini SPP, ya, ini kalau dari Kemendikbud juga dengar, ya, kalau di Jakarta Selatan itu banyak sekali, Jakarta Timur, di dapil saya banyak sekali sekolah swasta yang mau mati, ya, hidup segan, mati pun tak mau, gitu kan, ya, salah kebalik, ya, mati segan, hidup pun tak mau. Kenapa? Orang tua murid kesulitan bayar SPP tiap bulan. Kalau SPP nggak dibayar, gurunya gajian atau enggak? Gurunya tidak gajian. Tahun 2020, ya, di akhir 2020, awal-awal pandemi, saya dapat telepon dari guru swasta, banyak sekali, mereka nangis-nangis, gajinya tinggal 350.000. Ya, jadi ini kita daring juga, anak-anak mahasiswa harus dekat dengan lapangan, ya. Jangan selalu dekat dengan teori, jangan selalu dekat dengan Zoom meeting, tapi dekat dengan lapangan. Ngerti kondisi lapangan seperti apa, kondisi guru seperti apa, kemampuan orang tua membayar, ya, termasuk orang tua kalian membayar beasiswa, membayar SPP, ya, seperti apa. Nah, ini menjadi tantangan juga. Dana BOS datangnya tidak pasti, selalu telat. Nah, namanya BOS. Kalau BOS biasanya nggak telat, tapi ini BOS yang telat, ya. Pelatihan guru juga lebih mengerti kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini harus saya sampaikan. Berikutnya, terkait biaya rencana anggaran kegiatan sekolah sudah dibuat dan ditetapkan di Januari 2022. Anggaran itu mencakup anggaran untuk buku, untuk pelatihan proyek yang besar. Karena sebaiknya pemerintah yang menyediakan buku. Ya, ini aspirasi dari mereka. Dan ini yang tadi guru BK disebut-sebut, ya. Beberapa kali disebut guru BK, kita langsung tanya ke guru BK, ya. Pendapat guru pelaksanaan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran sudah mengikuti arahan dari Menteri Pendidikan dengan yang sudah diperbaharui dengan beberapa lembar saja. Namun masih tetap mengacu pada kurikulum 2013. Padahal RPP-nya sudah berapa lembar tapi masih K13. RPP ini akan kami laksanakan pada tahun ajaran yang baru menggantikan RPP yang lama. Para guru sudah membuat RPP yang disederhanakan meskipun tahun 2020 kami masih menggunakan RPP konvensional. Terus RPP yang disederhanakan, sangat setuju. Guru juga membuat RPP darurat, jadwalnya juga darurat, dari seharinya itu ada 3 mata pelajaran yang disebut kurikulum darurat dan itu ada aturannya. Jadi ini adalah masukan-masukan dari para guru, ya, di mana juga kami mendapat aspirasi dari mereka bahwa orang tua pun juga bisa ikut mengguide, ya, mengguide anak-anaknya dengan program Merdeka Belajar ini. Berikutnya juga ada masukan dari kepala sekolah SMK swasta, persepsi tentang RPP yang disederhanakan, RPP yang dikonsepkan oleh Pak Nadiem kalau untuk keadaan daring cocok, akan tetapi kalau digunakan untuk keseharian kurang cocok. Istilahnya RPP yang disederhanakan sebagai kunci hanya poin-poin penting, misalnya yang terbaru ini hanya memuat tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian. Sedangkan dalam RPP itu penilaian saja kalau mau dijabarkan banyak sekali. Nanti bisa saya kirimkan ke adik-adik sekalian, ya, biar adik-adik sekalian bisa memahami masukan-masukan yang diberikan oleh guru, kepala sekolah dan siswa didik. Nah, ini juga dari siswa. Manfaat atau hasil program Merdeka Belajar yang saya rasakan adalah menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, bisa lebih bebas mengasah minat dan bakat yang kita miliki, sehingga kita atau siswa lebih mandiri dan kreatif. Nah, ini cocok. Program Merdeka Belajar yang pernah saya ikuti adalah magang bersertifikat di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang desain grafis percetakan. Yang terakhir, manfaat program Merdeka Belajar yang saya dapatkan yaitu melatih saya dalam meningkatkan pengetahuan saya yang telah pelajari, meningkatkan kemampuan bernalar saya dan menggunakan bahasa dan menyelesaikan matematika serta penguatan pendidikan karakter. Program ini saya ikuti adalah ujian sekolah dan AKM, Asesmen Kompetisi Minimum. Jadi intinya adik-adik sekalian, saya sangat mendukung, ya, program Merdeka Belajar ini. Ya, tentunya ini adalah awal, ya, apalagi di saat pandemi. Tentunya kita tidak
mungkin kita tidak fair mengatakan bahwa program ini tidak efektif, tidak efisien, tidak. Menurut saya justru dengan adanya pandemi ini kita bisa melihat bahwa banyak sekali ya peminat dan pendukung dan juga penerima manfaat dari program Merdeka Belajar ini. Termasuk juga Kampus Merdeka. Buat adik-adik sekalian yang ada di kampus, mahasiswa yang memandu acara ini, Kampus Merdeka itu hal-hal yang saya pertama kali diskusikan dengan Mas Menteri seminggu setelah beliau dilantik. Ya, seminggu setelah beliau dilantik, ya saya diskusi dengan Mas Menteri, saya anggota DPR waktu itu, dan saya sampaikan, Mas Menteri, saya sudah jalan-jalan ke 50 kampus sebelum jadi anggota DPR, dan saya mau mencari tahu kenapa kampus itu tidak bisa menyiapkan soft skill dari para mahasiswa. Kenapa kampus tidak berhasil mengasah minat dan bakat mahasiswa? Kenapa kampus tidak siap, tidak mempersiapkan mahasiswa untuk langsung bisa bekerja di dunia industri? Ya, sehingga kami tidak perlu melatih. Coba adik-adik bayangkan, setelah saya merekrut adik-adik jadi karyawan baru, saya masih melakukan pelatihan 9 bulan. Jadi adik-adik masuk perusahaan dilatih lagi, udah digaji dilatih lagi. Itu kan jadinya tidak produktif. Perusahaannya rugi. Ya, nah hal-hal seperti ini harusnya sudah disiapkan di dunia kampus. Itulah makanya dosen ya dan juga guru harus mengenal minat dan bakat dari anak didiknya, potensi dari anak didiknya. Bukan hanya sekedar mengajarkan pendidikan-pendidikan yang ada di buku sesuai dengan kurikulum. Ya, itu udah nggak zaman lagi sekarang. Ya, udah nggak zaman. Bahkan sekarang udah nggak ada lagi yang punya cita-cita kayak saya jadi wartawan. Ya, cita-citanya paling semuanya sekarang kalau saya serap aspirasi pengen jadi pengusaha, gitu kan ya, pengen punya usaha sendiri, pengen punya modal yang besar dan lain sebagainya. Ya, percayalah kalau mau punya usaha sendiri, mau punya modal yang besar, soft skill itu sangat diperlukan. Ya, bagaimana mau dapat angel investor, bagaimana mau dapat modal atau mendapat teman kolaborasi kalau soft skill-nya tidak ada. Nah, jadi itu aja ya Adiko yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mengundang. Ya, kita lanjutkan pengawalan kita terhadap Merdeka Belajar. Saya konkret langsung di Jakarta Timur dan berbagai tempat di Indonesia. Ya, termasuk juga adik-adik BEM. Awal-awal pandemi waktu itu menghubungi saya, Persatuan BEM Indonesia bagian tengah di Kalimantan, Sulawesi, Bali. Mereka tanya apa? Karena orang tuanya tidak mampu membayar uang kuliah. Jadi itu awal-awal pandemi dulu 2020 ya. Itu saya diminta audiensi dengan 80 orang BEM ya, dan bagaimana supaya adik-adik sekalian tetap kuliah di saat pandemi. Saya terima kasih sekali sudah diundang ya. Meskipun yang kelihatan gambarnya cuma moderator sama yang ini ada 3 orang, yang lainnya foto-foto. Moga-moga tidak orangnya memang ada, bukan orangnya kabur dari sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru hari kebangkitan nasional nih. Mantap. Iya. Habis semuanya foto semua isinya nih. Nggak ada mukanya kelihatan. Baik Pak, terima kasih Bapak Putra Nababan atas penyampaian materinya yang sangat baik sekali. Saya ingin izin menyampaikan kesimpulan dari apa yang Bapak Putra Nababan sampaikan, bahwa yang pertama, kampus itu memiliki tantangan bagaimana menciptakan generasi muda yang memilih prodinya sesuai dengan minat dan bakatnya karena akan berkontribusi besar dalam pekerjaannya nanti. Lalu selanjutnya adalah tidak perlu menjualan IPK karena itu hanya akan menyampaikan kita pada meja interview. Lalu selanjutnya adalah dunia pendidikan itu harus menggali kemampuan dan potensi pribadi peserta didik, dan selanjutnya implementasi Merdeka Belajar pada saat ini adalah lebih humanis dalam pembelajaran. Namun perlu dipersiapkan kajian akademik dan juga banyak sekali pesan dari para guru, yakni yang pertama, ya peserta didik diberi kebebasan belajar berekspresi dan berkreasi, namun tetap harus memperhatikan kesepakatan kelas. Lalu gaji guru juga jangan sampai telat, dan juga rencana anggaran yang sangat tidak efisien itu masih sangat dibebankan kepada para sekolah. Lalu pesan dari peserta didik. Peserta didik menyampaikan aspirasinya bahwa harus lebih banyak bermanfaat bagi alih teknologi dan pengalaman di luar kelas serta penguatan karakter peserta didik. Jadi sejauh ini kampus Merdeka dan Merdeka Belajar adalah jawaban dan sintetis dari kebutuhan akan status quo saat ini, yaitu mahasiswa
yaitu kampus yang mempersiapkan mahasiswa siap langsung bekerja dan melatih soft skill serta melatih minat bakat sesuai dengan kepribadian mahasiswa itu sendiri. Terima kasih banyak Bapak Putra Nababan karena telah menyampaikan materinya pada kesempatan kali ini. Lalu selanjutnya langsung saja saya mengundang pembicara terakhir kita, yaitu Bapak Dr. Teguh Ramli Zakaria, MA PhD, selaku Wakil Sekretaris Majelis Disdakmen PP Muhammadiyah. Apakah Bapak Teguh Ramli sudah hadir pada ruangan ini, Pak? Sudah, Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, Bapak. Apa kabarnya Bapak pada hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, saya turut bahagia mendengar kabar Bapak sehat walafiat. Baik, mungkin operator bisa menampilkan CV dari Bapak Teguh Ramli. Baik, berikut adalah CV dari Bapak Teguh Ramli. Bernama lengkap Teguh Ramli Zakaria, MA PhD, lahir di Banda Aceh pada tahun 1952. Boleh dilanjut ke bawah? Baik, yang terbaru adalah Bapak Teguh Ramli mendapatkan pendidikan dalam negeri. Terakhirnya adalah Sarjana Pendidikan Sipik Hukum FKIS IKIP Yogyakarta. Lalu pada studi luar negerinya, Bapak Teguh Ramli menyelesaikan gelar Doctor of Philosophy atau PhD dalam bidang pendidikan dengan spesialisasinya adalah Pendidikan Nilai atau Values Education, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Malaysia. Lalu juga terdapat pendidikan non-formal atau pelatihan, dan yang terakhir adalah latihan jabatan SPAMA di Jakarta pada tahun 1998. Boleh dilanjut ke bawah. Dan yang terakhir di studi luar negerinya ada pelatihan luar negerinya adalah training dalam bidang examination administration University of Cambridge. Lalu juga terdapat pengalaman kerja. Yang terakhir adalah boleh ke bawah. Pada saat ini menjadi pengurus Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah sejak tahun 2010. Baik, demikianlah CV yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya kepada Bapak Teguh Ramli, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih, Mas Andiko. Saya coba sharing screen begitu ya. Baik, Pak. Ya. Mas Andiko yang saya hormati, kemudian Pak Kurniawan, Ananda Alexandra Kalista, kemudian Pak Putra Nababan. Mungkin kami sama-sama dari Sumatera Utara, tapi saya yang paling utara, begitu ya, yang paling utara. Tapi sudah lama di Pulau Jawa ini, saya semenjak kelas 1 SLTA sudah di Jogja dan sekarang menetap di Jakarta. Sekarang saya di Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian, saya pikir kita mendukung kurikulum Merdeka dan Merdeka Mengajar. Kita mendukung begitu, karena dengan demikian otonomi itu sudah diberikan ke bawah. Jadi bukan instruksi, tetapi sudah diberikan ke bawah. Kalau dalam kurikulum 2006 dan 2013 itu disebut dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan ada kurikulum operasional, begitu, yang dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Begitu. Nah, hanya kurikulum 2013 memang dalam
kajian, itu materinya itu terlalu banyak. Kemudian guru belum dapat mengimplementasikan dengan baik. Jadi kalau pendidikan itu adalah merupakan upaya untuk mempercepat dan mengoptimalkan pertumbuhan potensi peserta didik. Ya. Apa yang dimaksud dengan potensi peserta didik? Potensi peserta didik adalah bakat, minat, dan sifat dasar yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain itu berbeda-beda. Ya. Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial, kemudian punya punya potensi yang berbeda-beda untuk dikembangkan, kemudian digunakan saling membantu dalam kehidupan bersama. Jadi itu fungsinya. Jadi oleh karenanya hakikat dari pendidikan jadi upaya untuk mempercepat dan mengoptimalkan pertumbuhan potensi peserta didik. Dengan kurikulum Merdeka, itu kita harapkan memang potensi peserta didik ini dapat berkembang secara lebih cepat dan lebih optimal. Kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian serta adik-adik sekalian, Muhammadiyah itu berdiri pada 18 November tahun 1912. Jadi semenjak pertama kali berdiri, itu Muhammadiyah bergerak dalam bidang pendidikan. Mengapa bergerak dalam bidang pendidikan? Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat menyadari betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia, betapa pentingnya pendidikan untuk kemajuan kehidupan manusia begitu. Jadi oleh bergerak pertama-tama adalah dalam bidang pendidikan. Mula-mula dari pengajian ke pengajian, kemudian beliau merintis untuk mendirikan sekolah. Jadi sekarang sekolah Muhammadiyah itu lumayan, jadi teradministrasi dengan baik. Ada 27.820 sekolah Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Ya. Sekolah Muhammadiyah tidak ada yang dimiliki oleh perorangan. Sekolah Muhammadiyah dimiliki oleh persyarikatan. Jadi orang-orang yang mewakafkan tanahnya, mewakafkan dananya kepada Muhammadiyah itu akan menjadi milik umat dan milik bangsa untuk selamanya. Begitu. Jadi tidak mungkin diwariskan begitu. Itu perbedaan Muhammadiyah mungkin dengan beberapa yayasan yang lain. Jadi bapak-bapak serta adik-adik sekalian, ada beberapa pertanyaan yang diajukan dalam TOR kepada Muhammadiyah. Yang pertama, bagaimana pandangan Majelis Dikdasmen terkait hak-hak peserta didik di Indonesia dalam Merdeka Belajar. Saya pikir dalam Merdeka Belajar justru hak-hak peserta didik kan akan lebih terjamin, insya Allah begitu, akan lebih terjamin. Kalau berkaitan dengan dana, jadi pemerintah kemudian lembaga pendidikan itu harus berupaya secara kreatif, inovatif untuk mencari sumber-sumbernya. Karena secara teori tidak ada pendidikan bermutu yang tidak perlu dana. Pendidikan bermutu pasti didukung oleh dana, begitu. Jadi pendidikan bermutu itu dananya pasti besar, memerlukan biaya tinggi. Tidak ada pendidikan bermutu yang gratis. Jadi kalau bagaimana caranya supaya yang bisa bersekolah, yang bisa menempuh pendidikan, termasuk di Muhammadiyah, itu tidak hanya anak orang kaya, tapi bisa juga anak-anak orang miskin, begitu. Anak-anak orang miskin juga bisa bersekolah. Jadi kalau di sekolah Muhammadiyah itu ada subsidi silang antar siswa di dalam suatu sekolah. Jadi orang tua yang kaya itu membayar lebih mahal dengan keikhlasan, dengan niat sebagai sedekah begitu. Sedekah mendapatkan pahala, selain mendapatkan kebaikan di dunia, mendapatkan penghargaan dari sesama, juga mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi itu adalah
subsidi antara siswa dalam suatu sekolah. Jadi anak-anak yang tidak mampu itu harus tetap bisa bersekolah. Kemudian subsidi antar sekolah. Jadi dalam Muhammadiyah juga ada sekolah yang mampu itu membantu sekolah-sekolah yang kurang mampu. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah ada bantuan dari Lazismu, lembaga amil zakat milik Muhammadiyah. Jadi warga Muhammadiyah memberikan zakat kepada Lazismu. Lazismu itu dana yang terkumpulkan digunakan untuk berbagai kepentingan sesuai dengan syariat Islam. Antara lain juga termasuk untuk kepentingan pendidikan. Jadi Muhammadiyah berupaya keras supaya tidak ada anak-anak yang bersekolah di sekolah Muhammadiyah dikeluarkan, tidak bisa sekolah karena tidak bisa membayar SPP begitu. Jadi kita berupaya demikian begitu. Kemudian bila ada kebijakan yang tidak sesuai sikap Muhammadiyah bagaimana? Bila ada kebijakan yang tidak sesuai, itu Muhammadiyah menyampaikan saran-saran perbaikan. Jadi kalau berkaitan dengan kurikulum, berkaitan dengan Undang-Undang Sisdiknas, selain menyampaikan kepada DPR, juga menyampaikan kepada Menteri Pendidikan, kepada BSKAP dan sebagainya. Misalnya kalau menurut kami mendukung kurikulum merdeka. Tetapi sebaiknya kurikulum itu dilakukan perubahan secara gradual. Jadi perlu dilakukan perbaikan. Tidak mungkin kurikulum itu sekali dibuat berlaku untuk selamanya, untuk sepanjang zaman. Karena sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sesuai dengan perkembangan teknologi, kurikulum itu harus berubah. Tapi perubahannya bagaimana? Itu sebaiknya dilakukan secara gradual. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Pak Nababan tadi, tidak menimbulkan kekagetan-kekagetan dalam masyarakat. Tidak menimbulkan kekagetan-kekagetan di lapangan. Karena sesungguhnya yang diajarkan dalam kurikulum Merdeka juga sama dengan dalam kurikulum 2013, sama dengan kurikulum 2006, hanya mungkin kurikulum yang dulu itu lebih padat, begitu kan? Lebih padat, materinya lebih luas, sekarang materinya lebih sempit, tetapi lebih dalam, begitu kan? Lebih dalam. Jadi dengan demikian, kalau dilakukan perubahan secara gradual, itu tidak akan menimbulkan kekagetan dalam masyarakat. Banyak dampak kalau perubahan kurikulum dilakukan tidak secara gradual. Misalnya seperti sekarang. Jadi di lapangan itu sudah dicetak buku untuk berbagai mata pelajaran begitu berdasarkan kurikulum 2013. Jadi buku yang dicetak itu kan menjadi tidak terpakai. Begitu kan? Dirubah lagi sistematikanya begitu. Jadi ini merupakan pemborosan. Tapi kalau dilakukan perubahan secara gradual, begitu buku yang lama itu masih tetap bisa dipakai. Jadi kalau misalnya ada seseorang punya anak masuk SMA, kemudian naik ke kelas 2, kemudian ada adiknya tahun berikutnya masuk ke kelas 1, jadi buku kakaknya masih bisa dipakai oleh adiknya. Begitu. Jadi ini penghematan begitu. Selain tidak menimbulkan pemborosan, juga tidak menimbulkan kekagetan. Sekarang guru-guru itu kaget di lapangan. Guru-guru kaget begitu di lapangan begitu. Jadi mereka itu khawatir bagaimana, padahal mungkin sesungguhnya itu saja yang diajarkan, itu saja begitu. Ya. Hanya seperti saya katakan tadi, lebih dipersempit dan diperdalam begitu. Jadi kalau mungkin ada lagi hal yang lain. Sekarang disebut dengan fase A, fase B, fase C dan seterusnya. Dalam kurikulum 2013 itu disebut dengan tingkat kompetensi, begitu kan? Jadi kalau mengadopsi istilah yang lama tidak salah, tidak merugikan. Justru tidak menimbulkan kekagetan begitu. Tapi sekarang dirubah dari tingkat kompetensi
yang dikembangkan berdasarkan cognitive moral development dari Kober begitu, sekarang diganti menjadi fase. Jadi pertama-tama guru kaget, kok fase, apa sih fase begitu kan, demikian. Ya. Jadi kalau secara gradual itu kekagetan seperti itu tidak akan terjadi, kemudian juga akan lebih mulus dalam pelaksanaan. Jadi kita menyampaikan saran-saran perbaikan. Sekarang ini di Muhammadiyah sebagian besar itu masih menggunakan kurikulum 2013 begitu kan. Tetapi kita hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia tentunya harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau nanti tetap kurikulum merdeka kan, Kementerian Pendidikan juga akan mengevaluasi juga. Begitu kan? Akan mengevaluasi. Kalau ada kekurangan disempurnakan dan Muhammadiyah akan mengikuti begitu. Tapi selama ini kita masih melihat perkembangan, masih melakukan kajian. Kami juga sudah melakukan pertemuan-pertemuan bagaimana strategi untuk mencoba mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kemudian strategi untuk mensejahterakan peserta didik. Saya pikir mungkin bukan untuk mensejahterakan peserta didik, mungkin yang lebih tepat ya kan, untuk menjamin hak-hak peserta didik supaya dapat bersekolah dengan baik, dapat menempuhkan pendidikan dengan baik. Kalau kesejahteraan berkaitan dengan ekonomi begitu kan. Ya. Jadi oleh karenanya berkaitan dengan kesehatan peserta didik, kita masih melihat memang negara Indonesia ini sangat luas. Ada daerah terdepan, terpinggir, begitu kan, terdalam dan lain sebagainya, 3T begitu kan. Jadi di daerah-daerah seperti itu tidak sama dengan di Jakarta. Banyak kendala-kendala. Jadi kepentingan mereka, kendala-kendala yang mereka hadapi itu tetap harus kita perhatikan. Muhammadiyah itu punya sekolah sampai di pelosok-pelosok. Bahkan Muhammadiyah itu kan merupakan yayasan Islam, begitu kan? Kelihatannya yayasan Islam. Tapi memberikan pendidikan bukan hanya kepada umat Islam, begitu. Jadi di Irian, begitu, kemudian juga di NTT itu sekolah-sekolah Muhammadiyah sebagian besar siswa dan mahasiswanya itu bukan Islam. Tapi itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa untuk melayani rakyat, untuk memeratakan akses pendidikan kepada seluruh rakyat. Demikian juga di daerah Kalimantan, begitu di pedalaman itu ada sekolah-sekolah Muhammadiyah yang mayoritas siswanya itu bukan Islam. Tapi kita tidak memaksa mereka masuk Islam. Tidak harus, kita harus menghormati kebebasan beragama sebagai hak asasi yang paling asasi. Mengapa merupakan hak asasi yang paling asasi? Karena menyangkut hubungan absolut, vertikal absolut antara manusia dengan Sang Pencipta yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Kita kepada orang tua begitu, kita tidak mau diganggu-gugat oleh orang lain. Kalau saya minta harta dari orang tua saya, ada tetangga saya yang usil, saya bisa jawab, apa urusan lu begitu? Ini kan urusan gua dengan orang tua gua. Nah, padahal orang tua tidak menciptakan kita. Kemudian Tuhan Maha Mencipta yang menciptakan kita semua. Jadi hubungan antara kita dengan Tuhan itu adalah merupakan hak asasi vertikal absolut yang paling asasi yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun begitu. Kemudian berikutnya Maaf Bapak Teguh. Mohon maaf Pak, waktu yang diberikan panitia kepada Bapak Teguh sudah habis Pak. Oh iya, mungkin sedikit aja ini saya sampai sini aja. Halaman ini saya sampaikan. Ini profil pelajar berkemajuan. Nah, ini kita di Muhammadiyah merumuskan ini sebelum ada profil belajar Pancasila. Saya pikir sejalan dengan profil belajar Pancasila. Jadi di sini yang pertama taat beragama dan berakhlak mulia. Jadi bukan hanya taat beragama saja, berakhlak mulia terhadap sesama. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada orang tua, guru dan sesama. Yang ketiga, itu bermotivasi tinggi dan mau berprestasi, jadi tidak malas.
Kemudian 4, memiliki sifat gemar membaca, menulis, dan berkreasi, ya, kreatif. Kemudian yang kelima, berilmu, berkeahlian tinggi, begitu. Kemudian yang keenam, watak disiplin, kerja keras dan mandiri, begitu. Itu sejalan dengan profil belajar Pancasila. Kemudian yang ketujuh, bekerja sama dan berada di masyarakat. Kemudian cinta bangsa dan cinta, begitu kan. Jadi ini profil pelajar Muhammadiyah, begitu. Sudah sejalan saya pikir dengan profil belajar Pancasila. Jadi saya pikir tidak ada yang kontradiksi. Jadi kita perlu mendukung bersama untuk mencapai kemajuan hidup bangsa dalam rangka mencapai tujuan dalam kehidupan bernegara sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya pikir itu saja. Jadi kita harus memberikan keterampilan yang cukup, pengetahuan yang cukup, dan sikap mental yang baik kepada anak-anak didik kita. Atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Teguh karena telah menyampaikan materinya pada kesempatan kali ini. Saya izin menyimpulkan dari apa yang Bapak Teguh sampaikan. Yang pertama, bahwa pada esensinya potensi peserta didik adalah minat, bakat, dan sifat dasar yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Lalu hakikat dari pendidikan adalah untuk mempercepat peserta didik memaksimalkan potensinya tersebut. Dan Merdeka Belajar adalah cara untuk mencapainya. Lalu, sejak pertama kali berdiri, Muhammadiyah bergerak pada bidang pendidikan melalui pengajian-pengajian dan lalu mendirikan sekolah, dan sampai saat ini tidak dimiliki oleh perseorangan, melainkan oleh serikat, dan sehingga akan terus berlanjut. Dan di Muhammadiyah itu sendiri terdapat subsidi silang dan subsidi antar sekolah. Lalu pandangan Majelis Disdakmen terkait hak-hak peserta didik adalah akan lebih terjamin. Lalu juga dibutuhkan pendanaan tinggi yang harus terus diwadahi oleh pemerintah. Lalu bagaimana sikap Muhammadiyah jika ada kebijakan tidak sesuai? Muhammadiyah akan menyampaikannya ke DPR dan Menteri Pendidikan. Lalu kurikulum itu perlu dilakukan secara gradual atau sedikit demi sedikit, karena harus menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Jika diterapkan secara gradual, maka tidak akan ada kegaduhan pada masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Teguh telah menyampaikan materinya. Maka selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin menanyakan pertanyaan, boleh langsung saja ditujukan pertanyaan ini kepada siapa. Dan untuk termin pertama, saya buka 4 pertanyaan. Silakan, boleh raise hand. Baik, boleh raise hand atau langsung kirim ke private message ke saya. Permisi, saya udah raise hand nih, Kak. Baik, boleh langsung disampaikan. Oke. Sebelumnya saya nggak tahu sih pertanyaan akan saya ajukan ke siapa, karena bisa dibilang pembahasannya juga luar biasa dan jatuhnya takutnya juga out of topic gitu. Cuma saya ingin menanyakan ini sih sebenarnya dari dulu gitu. Oke, untuk yang pertama mungkin saya tanyakan ke Mbak Alexandra kalau nggak salah. Itu terkait tadi pemaparan mengenai Merdeka Belajar yang kalau nggak salah lebih mengutamakan nilai dan hasil ya dibandingkan usaha kali ya. Nah, itu maksudnya bagaimana gitu? Karena menurut saya, walaupun kita nggak pakai kurikulum Merdeka Belajar juga, sebenarnya kurikulum lain juga itu memang lebih mengedepankan nilai dan hasil gitu. Sebenarnya bukan lebih ke kurikulumnya sih, tapi lebih kepada tuntutan guru-guru itu sendiri yang mana lebih ramah ketika siswa itu bisa mendapatkan hasil yang baik gitu. Itu yang pertama. Mungkin untuk pertanyaan kedua, saya akan lebih bertanya kepada Pak Putra Nababan mengenai
kalau nggak salah masalah anggaran guru kali ya, anggaran pendidikan yang bisa dibilang lambat diberikan kepada guru-guru gitu. Nah, kalau dari anggota DPR sendiri, ini mohon maaf kalau misalkan saya bertanya, jadi ini jatuhnya mengulang kembali ya, cuma memang saya tadi sedikit kurang menangkap informasi gitu. Itu kira-kira kalau dari anggota DPR itu sendiri bagaimana sejauh ini untuk mengatasi anggaran-anggaran tersebut yang bisa dibilang lambat, dinilai lambat untuk sampai kepada guru-guru yang bersangkutan selain memang diajukan ataupun memberikan saran kepada Kemendikbud itu sendiri gitu. Lalu yang ketiga, mengenai Merdeka Belajar ini, oke ini saya lupa ketika untuk pertanyaan ketiga, mohon maaf sebelumnya, mungkin 2 pertanyaan dulu saya ajukan. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan saya berikan nanti. Baik, terima kasih Kak Salsabila atas 2 pertanyaan yang sangat baik. Oke, masih tersisa 2 slot pertanyaan lagi untuk termin pertama. Masih ada yang ingin bertanya? Oke, sambil menunggu pertanyaan yang akan datang, mungkin kita langsung menjawab dulu. Pertama, Kak Salsabila bertanya untuk Kak Alexandra, bagaimana sih maksudnya dari pernyataan kurikulum saat ini itu lebih mengedepankan hasil? Loh, bukannya sebelum-sebelumnya itu pun juga begitu, karena ada tuntutan dari guru. Silakan Kak Alexandra untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Kak pertanyaannya. Mungkin kalau dari saya sendiri, kenapa kurikulum Merdeka Belajar ini lebih mengutamakan nilai dan hasil? Mungkin saya belum tahu kali ya untuk rapat Merdeka Belajar ini seperti apa, karena seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, sekolah saya ini menggunakan kurikulum 2013 darurat. Tapi yang saya lihat ini dengan adanya peserta didik diminta untuk membuat proyek gitu loh. Proyek itu kan berarti hasil dan nantinya akan dilihat secara nilai dibanding usahanya kita gitu loh, usaha kita sebelum membuat proyek. Dan kalau yang saya tahu sekarang di kurikulum 2013 darurat ataupun kurikulum 2013 itu rapat kita ada 2 Kak. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah rapat keterampilan. Nah, kalau rapat keterampilan ini guru-guru lebih melihat kepada kira-kira kita gimana sih aktif di kelasnya, kira-kira kita merhatiin mereka nggak sih, kira-kira kita punya keterampilan apa yang mesti dipraktekkan. Nah, kalau misalkan stigma guru-guru ini lebih mengutamakan nilai, iya benar. Tapi nyatanya kalau misalkan di rapot, itu tetap ada 2 nilai. Yang pertama keterampilan, yang kedua adalah pengetahuan. Tapi memang kalau misalkan yang saya lihat sendiri, kalau untuk SNMPTN, itu keterampilan tidak diperlukan ya. Cuman terkadang ada beberapa guru yang memang keterampilan-keterampilan kita ini dimasukkan ke dalam nilai pengetahuan atau nilai rapot pengetahuan. Jadi mungkin kalau yang saya simpulkan, sebenarnya ini dari stigma gurunya gitu loh, stigma guru sendiri yang emang mesti diajarkan. Kalau misalkan keterampilan ini penting loh, bukan hanya nilai dan hasil. Contohnya misalkan mungkin saya jagonya nari gitu loh, saya nggak jago IPA misalkan. Dan guru-guru tuh pasti ngecapnya bukan saya jago nari, tapi saya nggak jago IPA. Dan pemikiran itulah yang harus diubah dari para guru ataupun dari tenaga pendidikan. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Alexandra atas jawabannya yang menyebutkan bahwa ya guru itu harus mengubah stigma bagaimana tidak selalu menuntut yang dilihat itu kekurangan dan bagaimana hasilnya dari peserta didik itu sendiri. Baik, untuk pertanyaan kedua tertuju pada Pak Putra Nababan. Kak Salsabila bertanya bahwa anggaran pendidikan saat ini kan lambat diberikan kepada guru-guru. Lalu apa sih Pak langkah yang dilakukan oleh para anggota DPR untuk mengevaluasi hal tersebut? Apakah sudah ada langkah-langkah yang signifikan hingga akhirnya guru-guru tersebut tidak lagi memprotes dan tidak lagi merasa bahwa gajinya ini sangat lambat nih? Baik, evaluasi tersebut sudah terimplementasikan dengan baik. Mungkin sudah tidak ada suara-suara dari guru tersebut. Monggo Pak Putra Nababan. Ya, terima kasih Andiko, Salsabila, terima kasih. Tentunya kalau namanya pemerintah APBN itu kan bukan hanya disusun oleh pemerintah ya, itu disusun oleh DPR RI bersama dengan pemerintah. Dalam hal pendidikan juga kita bukan hanya menyusun bersama dengan pemerintah, tapi kita juga melakukan fungsi pengawasan, mengawasi implementasinya di lapangan. Salah satu yang kita lakukan di saat pandemi adalah yang kalau pernah dengar namanya relaksasi dana BOS, ya.
Dana BOS itu peruntukannya itu sangat kaku sekali sebelum pandemi, tapi kita melihat di saat pandemi banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus dialokasikan oleh sekolah terhadap keperluan guru maupun siswa didik dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya, sehingga kita juga mendukung dan bahkan kita juga membahas tentang relaksasi dana BOS. Itu yang membuat sekolah-sekolah dan para guru bisa sedikit bernapas, termasuk bantuan pulsa mereka dan lain sebagainya. Untuk itu makanya kunci yang paling penting adalah kami DPR adalah melakukan fungsi pengawasan ke lapangan, ke sekolah, ke guru, kepala sekolah, murid, dan juga orang tua murid, sehingga kita bisa melakukan komunikasi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena biar bagaimanapun dalam konteks sekolah SD SMP itu adalah domainnya dari Kota Madia dan Kabupaten, sementara untuk provinsi adalah domainnya dari pemerintah provinsi. Jadi kita harus berkomunikasi dengan setiap level dari pemerintahan. Nah, yang paling penting adalah pengawasannya terhadap setiap implementasi yang dilakukan dan juga kondisi real di lapangan. Membuka pintu terhadap informasi yang disampaikan oleh masyarakat, bukan hanya guru dan kepala sekolah, tapi orang tua murid. Saya paling sering bertemu dengan orang tua murid, bahkan ketika PPKM 4, ya PPKM 4 kita tidak boleh kemana-mana, saya Zoom dengan ribuan orang tua murid, ya. Jadi meskipun kita tidak boleh keluar rumah atau orang tua murid tidak boleh ketemu saya ribuan dengan Zoom. Saya Zoom dengan ribuan orang tua murid, ya, yang ada di rumah mereka masing-masing untuk menyerap aspirasi kondisinya seperti apa. Termasuk saya adalah salah satu pendorong agar sekolah fisik segera dilakukan, ya, agar sekolah secara luring, ya, bertahap, berjenjang, hybrid itu segera dilakukan. Kenapa? Karena sejak tahun 2021 awal, ya, saya sudah menangkap terjadinya learning loss terhadap adik-adik mahasiswa, terhadap siswa didik. Mereka yang saat ini masuk kuliah atau mereka yang sekarang ada di semester 3, semester 4, jangan-jangan ada di dalam Zoom ini, mereka adalah produk-produk dari mahasiswa online, gitu ya. Dan biasanya kalau mahasiswa online itu mereka tidak menyerap informasi dari gurunya secara 100%. Apalagi guru-gurunya, guru-guru online, dosen online, ya, mereka sulit sekali berkomunikasi dengan anak didiknya. Bagaimana kita mau bicara tentang potensi anak didik, mengetahui minat dan bakat dari seorang siswa kalau semuanya online. Kita online ini tadi saya tadi bengok-bengok, teriak-teriak, bilang kok pada nggak kelihatan gambar wajahnya, videonya cuman fotonya doang gitu ya. Ini kan kelihatan, kita nggak tahu apakah dia ke toilet atau dia di luar rumah atau dia lagi tengkurap atau segala macam, kan kita nggak ngerti kan, ya, dari wajahnya fokus. Ada kok yang mukanya fokus terus senyum-senyum tapi sebenarnya dia main game gitu ya, itu bisa juga gitu. Karena hal seperti itu kan membuat kita makin yakin bahwa anak-anak Indonesia itu kehilangan pengalaman belajar. Coba bayangkan kalian yang mahasiswa, adik-adik kalian yang tahun ini semester 1, mereka adalah produk online di kelas 2 dan di kelas 3. Kelas 2 dan kelas 3 SMA mereka online full, dan sekarang mereka jadi mahasiswa. Nah, kira-kira seperti apa tuh? Ya, yang mereka dapatkan selama mereka kuliah. Nah, hal seperti ini hanya bisa kita dapatkan, Salsabila tadi bertanya, kalau kita rutin berkomunikasi dengan masyarakat di dapil kita, masyarakat di berbagai tempat di Indonesia. Termasuk ketika tadi saya sampaikan memperjuangkan UKT mahasiswa di tahun 2020. Saya tadi kan saya cerita dihubungi oleh BEM Indonesia bagian tengah, 80 orang ya dari berbagai universitas. Kenapa? Karena orang tuanya tidak sanggup bayar UKT. Ya, mereka minta supaya UKT itu digratiskan. Mereka minta beasiswa UKT, itu yang kami perjuangkan. Sehingga UKT muncul 3 semester. Ya, semester keempat pemerintah sudah tidak sanggup ya untuk membayar UKT dari jutaan mahasiswa di Indonesia. Kenapa? Karena pemasukan pemerintah juga minim. Ya, seminim kita semuanya. Ya, jadi pemasukan pemerintah, makanya Bali sekarang dibuka, destinasi wisata dibuka dan lain sebagainya supaya pemerintah punya pemasukan. Hal-hal seperti ini mahasiswa juga harus ngerti, harus tahu gitu ya, supaya tahu prosesnya, jangan tahu ujungnya doang. Gitu kira-kira Andiko jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Putra. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga ini, Pak. Ada pertanyaan ketiga yang masuk ke direct message saya. Saya izin membacakan. Pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Putra Nababan kembali.
Sebelumnya terima kasih Pak atas informasi yang berkaitan dengan Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Sebagai salah satu partisipan dalam kegiatan Kampus Merdeka, dalam hal ini Anonymous ini mengikuti program studi independen. Ada beberapa hal yang saya rasa saat ini merupakan salah satu miskonsepsi dan ketidakmerataan informasi. Salah satunya dari segi uang saku yang diberikan oleh perusahaan mitra terkait. Pada beberapa artikel yang saya baca, partisipan yang ikut akan diberikan sejumlah uang saku sesuai kesepakatan perusahaan mitra. Namun, kenyataannya tidak semua perusahaan menerapkan uang saku. Yang menjadi pertanyaan saya, sebenarnya bagaimana sih Pak dari konsep studi independen atau magang dari Kampus Merdeka ini? Apa memang beberapa perusahaan hanya menginginkan kinerja dari mahasiswa berkedok sertifikat atau adanya kesalahpahaman dari informasi yang diterima? Terima kasih Pak. Ya, setahu saya tidak ada keterikatan dari perusahaan ya. Ketika saya kerja di perusahaan, saya bisa memberikan uang saku, bisa memberikan uang harian, atau tidak memberikan sama sekali. Itu tergantung dari kemampuan perusahaannya sendiri-sendiri. Kalau tiba-tiba ada 10 atau 20 mahasiswa datang minta magang, ya itu kan kemampuan kita kan untuk membayar uang saku mereka kan terbatas. Saya sendiri waktu itu, saya adalah produk dari mahasiswa magang juga. Di semester 5, antara semester 4 ke 5, selama 3 bulan, saya magang di Harian Jakarta Post, salah satu surat kabar berbahasa Inggris ternama di Indonesia. Tahun 92 saya magang jadi reporter dan jadi fotografi, dan saya meliput banyak pemilu tahun 1992 sebagai seorang wartawan di sana. Saya kala itu dibayar 500.000 per bulan. 500.000 di tahun 1992 itu cukup besar ya Pak Ramli ya. 500.000 jadi wartawan, wah itu luar biasa itu untuk mahasiswa ya. Jadi saya liputan dibayar, dan memang Jakarta Post punya kemampuan ekonomi finansial yang luar biasa. Mereka adalah koran yang berbasis langganan, bukan berbasis eceran. Jadi memang tidak ada kewajiban dari perusahaan untuk membayar mahasiswa yang magang, tapi memang itu lebih kepada, setahu saya lebih ke voluntary gitu ya. Yang pasti kalau misalnya makan siang dia ada di kantor, kita kasih makan ya. Kalau lembur dia ada di kantor, kita kasih makan malam. Tapi kalau kita kasih uang hariannya, saya kok nggak inget ya waktu saya mimpin RCTI atau Metro TV, saya menandatangani uang harian atau uang mingguan atau uang saku dari mahasiswa magang ya. Ya mungkin kalau sekarang ada aturannya lagi, saya belum cek lagi. Gitu, Diko, pengalamannya. Iya baik Pak. Mungkin yang dimaksud penanya anonimus ini begini Pak. Jadi memang yang diinformasikan oleh Pak Menteri itu magang pasti digaji. Selain mendapatkan sertifikat dan pengalaman yang segudang nanti, Anda akan digaji. Nah, tapi pada kenyataannya Pak, memang ditemukan pada sosial media para mahasiswa-mahasiswa ini tidak dibayar sesuai dengan hak yang dijanjikan di awal Pak. Nah, itulah yang menjadi suatu ini Pak, poin pertanyaan yang diajukan oleh penanya ini. Bagaimana sih kok pemerintah seakan menutup mata akan hal ini? Kok pemerintah seakan mungkin harus kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah kerjasama dengan pemerintah kali ya. Tapi kalau kita meminta perusahaan swasta untuk menggaji, saya rasa tangan pemerintah tidak sejauh itu. Tangan pemerintah tidak mungkin mewajibkan perusahaan swasta menggaji mahasiswa kampus Merdeka. Itu saya rasa itu bisa diprotes swasta rame-rame, itu nggak mungkin dilakukan ya, nggak mungkin. Tapi kalau ada perusahaan, kalau pemerintah Kemendikbud punya daftar perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Kemendikbud dan mahasiswa bisa magang di sana, artinya sudah ada kesepakatan awal mereka akan memberikan uang saku gitu loh. Tapi kalau tidak ada kerjasamanya, saya rasa di era sekarang saat ini pandemi, pemasukan dari perusahaan juga minim sekali, menambah beban dengan membayar mahasiswa gitu ya yang ikut program ini, saya rasa tidak mudah. Jadi mungkin penjelasan dari Menteri itu harus lebih didetailkan ya, bahwa dengan perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan pemerintah dalam menyelenggarakan program Kampus Merdeka. Nah, itu baru jelas gitu. Oke, baik Pak Putra. Namaban atas jawabannya. Oh ya, oke Pak. Penanya juga sudah mengatakan bahwa pertanyaannya sudah terjawab. Oke, tadi ada yang raise hand lagi dari Kak Salsabila kembali. Silakan Kak.
untuk mengajukan pertanyaannya. Iya, baik. Terima kasih sebelumnya, Kak Andiko. Saya izin bertanya nih sebelumnya untuk Pak Kurniawan ya, selaku perwakilan dari Kemendikbudristek kali. Itu tadi kan memang ada disinggung dari Kak Alexandra terkait penyebaran guru BK ya. Guru BK di SMP, jenjang SMP itu memang kurang, Pak. Jadi memang saya kebetulan mahasiswa BK dan memang seringkali dibahas mengenai guru BK yang kurang sekali di jenjang SMA aja kurang gitu, apalagi di jenjang SMP, bahkan SD juga nggak ada. Padahal kalau misalkan dipikir-pikir, guru BK tuh penting untuk di jenjang yang paling terkecil pun juga penting gitu, kayak di TK, SD, SMP juga penting gitu untuk pengarahan karirnya ke depan. Nah itu kalau misalkan dari Kemendikbudristek sendiri, langkahnya seperti apa dalam penyebaran guru BK? Dan mengapa ini masih menjadi masalah yang bisa dibilang nggak apa ya, nggak akan selesai gitu? Karena kalau yang saya lihat juga memang bahkan di DKI Jakarta dan di daerah saya sendiri yaitu di Kabupaten Bogor pun masih kurang banget untuk guru BK dan guru BK ini masih kewalahan. Padahal memang kalau dihitung-hitung dari dari pembelajaran saya sendiri, guru BK itu minimal sekali di satu jenjang, misalkan di kelas 1 di kelas 1 misalkan itu paling minimal ini 6 orang minimal sekali itu. Sedangkan yang terjadinya realita kenyataannya itu di sekolahan guru BK hanya ada 3 itu di kelas 1. Bahkan bisa jadi di seluruh sekolah ataupun di satu sekolah itu guru BK hanya 3 gitu. Nah itu kira-kira dari Kemendikbudristek langkahnya seperti apa dalam penyebaran guru BK yang memang penting dalam penunjang karir ini sendiri. Lalu yang kedua, pertanyaan untuk Pak Putra Nababan, tadi saya sedikit highlight mengenai penjelasan Bapak mengenai keterampilan itu penting untuk pekerjaan. Dan kalau misalkan ada persyaratan untuk melihat IP pun juga ketika masuk ke HRD atau user gitu, itu emang nggak begitu penting gitu. Tapi pada kenyataannya, saya kebetulan juga bisa dibilang sering kali untuk mendaftar pekerjaan ataupun magang, tapi ketika mereka melihat nilai IP saya yang bisa dibilang masih belum masuk di persyaratan, itu ditolak. Padahal sebenarnya cukup banyak pengalaman saya yang sesuai dengan apa yang mereka minta gitu. Itu kira-kira bagaimana dalam pengembangan Merdeka Belajar itu sendiri kesesuaiannya. Mungkin dari saya itu aja, makasih. Baik, terima kasih Kak Salsabila. Kak Salsabila mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Pak Kurniawan. Inti dari pertanyaannya adalah guru BK itu saat ini memang sangat kurang, terlebih di SD dan SMP. Lalu bagaimana sih Pak langkah Kemendikbudristek itu sendiri dalam menyikapi kurangnya guru BK yang saat ini tengah melanda sekolah-sekolah? Seperti itu Pak. Silakan Pak untuk dijawab. Baik, terima kasih Mas Andiko dan Mbak Salsabila. Terkait guru BK, pemenuhan guru BK ini memang sama dengan pemenuhan guru-guru yang lainnya. Jadi berdasarkan hitungan kebutuhan analisis beban kerja guru di suatu daerah. Jadi di sana Dinas Pendidikan di daerah menghitung kebutuhan guru, di mana guru-guru mata pelajaran apa saja yang dibutuhkan, kemudian dari situ nanti diajukan kebutuhannya kepada ke Kemenpan RB yang nantinya akan dikoordinasikan dengan Kemendikbud khususnya ke Ditjen GTK. Jadi pemenuhan guru BK itu sama dengan pemenuhan guru mata pelajaran yang lain. Jadi berdasarkan usulan dari daerah masing-masing. Sehingga harapan kami memang satuan-satuan pendidikan yang saat ini merasa kekurangan guru segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan menghitung kebutuhan dan kekurangan guru itu berapa untuk disampaikan ke Kemenpan dan juga mungkin nanti agar berkoordinasi dengan Ditjen GTK dan di Kemendikbud. Jadi dan kebetulan mungkin Mbak Salsabila, kebetulan saya juga tidak dari Ditjen GTK, saya dari Ditjen Paudasmen, sehingga
Yang saya tahu hanya sebatas itu tentang bagaimana cara pemenuhan guru. Jadi tidak terlalu mendalam untuk masalah-masalah hal-hal yang terkait guru. Demikian Mas Andika, terima kasih. Mas Andiko, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan untuk Pak Putra Nababan kembali. Nyatanya Pak, dari apa yang Bapak paparkan dalam materi, Kak Salsabila merasa nih ada ketidaksesuaian di lapangan bahwa nilai IPK itu nyatanya masih berpengaruh di samping banyaknya pengalaman yang tercantum dalam CV Kak Salsabila dalam melamar magang ataupun pekerjaan. Nah, bagaimana sih Pak implementasi dari Merdeka Belajar yang seharusnya tidak meng-highlight IPK satu-satunya, tapi IPK itu tetap penting. Nah, bagaimana sih Merdeka Belajar itu menyikapi hal tersebut, Pak? Silakan dijawab. Oh iya, kalau itu penting ya, dari masa ke masa itu penting. Artinya yang mau saya tekankan adalah dengan adanya kampus Merdeka, Merdeka Belajar, ya guru dan dosen itu mengerti dan memahami potensi dan juga minat dan bakat dari siswa dan mahasiswanya untuk kemudian diasah. Selama ini kan yang sering kali terjadi kan adalah ketika kita lihat lulusan dari perguruan tinggi, mereka tidak siap untuk masuk ke dunia profesional. Mereka tidak siap masuk ke dunia usaha. Kenapa? Karena mereka kurang soft skill-nya. Mereka tidak mengenal potensinya. Dan selama mereka di kampus, mereka tidak mengasahnya. Nah, hal seperti ini yang menurut saya bukan kita meniadakan nilai atau IPK saja, bukan. Kalau itu mah udah nggak usah dibahas lagi lah. Ya, yang kita bahas adalah bagaimana selama mereka kuliah, selama mereka di kampus, mereka menyiapkan skill yang mereka miliki untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan. Nah, kampus Merdeka memungkinkan ini untuk terjadi. Ya, sekali lagi, kampus Merdeka memungkinkan ini terjadi. Ketika kita bisa berkolaborasi dengan dunia usaha selama 2-3 semester, itu memungkinkan untuk terjadi. Gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar magang-magang formalitas selama 1 bulan, 2 bulan, yang tiada artinya itu, ya itu tidak ada gunanya juga. Karena selama 25 tahun saya jadi wartawan, kerja saya selalu komplain terhadap perguruan tinggi, selalu protes sama perguruan tinggi. Ya, saya ngerekrut orang banyak sekali loh, banyak sekali yang saya rekrut. Ya, tapi ya itu tadi, setelah saya rekrut, saya training, capek juga. Udah rekrut, training, kita gaji lagi. Waduh, yang begini-begini saya protes sama perguruan tinggi. Ya, coba siapkan orang-orang yang sudah siap. Jadi kita cuma kasih pengarahan 3 minggu aja, langsung sudah mampu bekerja. Tapi ini nggak dapat. Ya, sampai saya pensiun, udah nggak bisa juga gitu. Nah, ada kampus Merdeka. Nah, kampus Merdeka ini saya yakin ini kayak ini match ini, ya kayak golok ketemu sarungnya kalau di kampung kita bilangnya. Ya gitu ya Diko ya. Jadi jangan dibalik-balik. Kalau IPK mah wajib, itu nggak usah diomongin. Ya kalau masuk Metro TV aja harus 3,25. Masuk waktu itu ya saya rekrutnya 3,25, selalu 3,5. Nggak boleh 3. Nggak mau saya 3, out aja udah. Itu wajib, itu nggak usah diomongin. Kalau IPK mah nggak usah dibahas. Yang kita bahas yang lain. Gitu. Jadi jangan dibalik-balik, kata Pak Putra IPK, wah kebalik itu. Bukan ya. Jadi kita balik ya. Jadi potensinya apa ya, minat dan bakatnya apa, itu yang dibutuhkan, itu yang diasah selama di perguruan tinggi. Kampus Merdeka memungkinkan itu, Merdeka Belajar memungkinkan itu, dimulai dari sejak mereka SMA. Saya rasa itu ya, Diko ya, makasih ya. Baik, terima kasih juga Pak Putra. Oke, sudah masuk 3 pertanyaan ke saya. Untuk selanjutnya ditujukan kepada Pak Teguh. Nah, untuk Pak Teguh, penanya bertanya, apa yang Muhammadiyah berikan terhadap pendidikan Indonesia jika itu tidak sesuai dengan keadaan atau harapan yang sudah diutarakan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim? Silakan Pak Teguh untuk menjawabnya. Ya. Jadi pertanyaannya sederhana, begitu ya. Apa yang telah diberikan oleh Muhammadiyah terhadap bangsa ini melalui pendidikan? Saya pikir banyak sekali, ya. Banyak sekali begitu. Tapi kita tidak bisa
menyebut satu persatu. Coba dibayangkan, sejauh sebelum merdeka, itu Muhammadiyah sudah bergerak dalam bidang pendidikan. Jadi tokoh-tokoh bangsa ini, pejuang-pejuang bangsa ini, itu banyak juga yang dari lulusan pendidikan Muhammadiyah, begitu di masa silam, begitu. Dan banyak juga tokoh-tokoh Muhammadiyah. Jadi banyak, misalnya perguruan tinggi saja, coba tadi ada di dalam slide saya yang pertama-tama ya, perguruan tinggi Muhammadiyah itu sekarang ini 63 buah dan besar-besar. Dalam satu provinsi saja itu bisa lebih dari satu perguruan tinggi Muhammadiyah, lebih banyak dari negeri. Misalnya di Jakarta ada Universitas UHAMKA, kemudian ada Universitas Muhammadiyah, kemudian ada ITB Ahmad Dahlan, begitu. Itu kampusnya besar-besar, ya. Di Malang juga demikian. Jadi itu lulusan-lulusannya itu kan memberikan kontribusi kepada bangsa ini, begitu. Jadi kalau perguruan tinggi negeri mungkin lebih terbatas. Tapi kalau perguruan tinggi Muhammadiyah itu di seluruh Indonesia sampai jumlahnya 163 buah perguruan tinggi. Jadi itu sumbangsi Muhammadiyah. Begitu. Kemudian sekarang sekolah-sekolah Muhammadiyah juga banyak yang yang bagus-bagus. Misalnya ada SMA unggulan, ada SMP unggulan, ada SMK unggulan, begitu. Yang begitu tamat itu langsung bisa kerja. Kemudian mungkin sedikit saya mungkin melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Putra Nababan tadi. Jadi kita bersekolah itu jangan hanya berorientasi cari ijazah. Ya. Jadi karena berorientasi cari ijazah itu hanya mengejar nilai saja, yang penting lulus, begitu. Tapi carilah kompetensi. Ya, kompetensi itu meliputi pengetahuan, meliputi keterampilan, meliputi nilai-nilai. Ya, jadi bukan mencari ijazah. Jadi belajar sungguh-sungguh. Ya, sebagai contoh yang sederhana saja, ya. Kalau lulusan SMK itu memiliki kompetensi yang cukup, itu pasti tidak akan ada pengangguran. Jadi SMK itu merupakan salah satu upaya bangsa ini begitu untuk mengatasi pengangguran. Jadi lulusan SMK yang mumpuni itu pasti akan bisa kerja. Contoh yang sederhana, misalnya lulusan SMK Tata Busana, terampil menjahit, pasti dia mudah cari kerja dan mudah membuka usaha sendiri. Kemudian lulusan SMK mesin, begitu lulus dia dapat mengoperasikan mesin dengan baik, begitu mengoperasikan motor dan lain sebagainya. Tidak akan ada pengangguran. Tapi banyak lulusan SMK yang tidak memiliki keterampilan yang cukup. Sehingga dalam bahasa sehari-hari banyak yang mengatakan bahwa lulusan SMK sastra, begitu kan? Nah, jadi apakah SMK, apakah SMA, apakah SMP, apakah perguruan tinggi, berupayalah untuk belajar sungguh-sungguh. Orang yang punya keterampilan yang cukup, kompetensi yang cukup, insya Allah lapangan kerja di Indonesia ini sangat luas. Karena negara kita kaya dengan sumber daya alam. Saya pikir itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, aku terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan masuk untuk Pak Kurniawan. Bagaimana sih Pak jika implementasi Merdeka Belajar terhadap peserta didik itu tidak sesuai dengan target dari Kemdikbudristek? Karena kita sudah 44 kali berganti menteri dalam 7 presiden. Masih belum tercapai juga nih dengan harapan pendidikan Indonesia. Bagaimana tanggapan Pak Kurniawan atas hal tersebut? Silakan Pak Kurniawan untuk dijawab. Terima kasih Mas Andiko. Jadi memang betul bahwa sebuah kebijakan itu tidak hanya diimplementasikan Mas Andiko dan adik-adik, tetapi kebijakan itu akan disertai dengan evaluasi. Jadi ketika kebijakan itu sudah diimplementasikan, itu ada yang namanya tahap evaluasi, di mana melihat apakah kebijakan yang dilaksanakan atau diimplementasikan itu
sudah sesuai dengan tujuan awal atau belum. Nah, apabila belum, maka dilihat apa penyebab dari belum tercapainya tujuan itu, dilihat hal-hal yang perlu diperbaiki, dan hasil evaluasi tersebut akan menjadi bagian atau sebuah perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya. Sehingga memang begitulah proses dari implementasi sebuah kebijakan. Dan mungkin nanti hasil evaluasi tersebut juga di Kemendikbud itu ada yang disebut Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, di mana di salah satunya adalah Pusat Studi Pusat Standar Kebijakan Pendidikan, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. Di sanalah salah satu satker di Kemendikbud yang melakukan evaluasi dan hasil evaluasi tersebut insya Allah nanti akan ditindaklanjuti lagi untuk perbaikan tahun ke depannya. Dan mungkin betul dengan Bapak Putra Nababan, pasti dengan Komisi 10 itu pasti akan selalu Kemendikbud akan selalu berkoordinasi, karena di sanalah tempat semua kebijakan, semua peraturan undang-undang itu ditetapkan bersama dengan DPR. Demikian Mas Andiko. Baik, terima kasih Bapak